Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang wis tinutur wajib ngaweruhi bisa iril ahlaki ing dalam sekabehane bira-bira budi pekerti akhlak adab tata krama fil judi upamane lomo wal buhlilan kumat medit wal jubnilan jireh wal jur'ati lan wanen wa takamburi lan gumedhe wa tawadungi lan andap asor wal ngifati lan ngreksa saking haram wal israfi lan leluwian wa taqtiri lan ngirit-irit wa ghairiha lan liyane ahlang kang wis tinutur. Fa innal kibra mongko setuhune takabur wal buhla lan kumat wal jubna lan jirah wal israfu lan leluwian iku haramun haram wala yumkinu lan ora kongang apa at-tangaruzu ngreksa nganha saking sifat-sifat papat mau illa bingilmiha kejaba aing kelawan ngerteni papat wa ilmi mayudatiha lan ngerteni ing lelawane sifat papat fayuftaratu mangko den wertuake ala kul insanin ing atas saben-saben manungsa apa ilmu ngerteni sifat akhlak kang kasebut. Kita juga wajib untuk mengetahui ilmu tentang hati. Jadi kemarin fardu ain wajib yang perlu kita ketahui adalah ilmu yang setiap hari akan kita laksanakan. Misalkan sholat puasa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang individu dan juga yang akan kita lakukan ilmu hal misalkan profesi dan pekerjaan. Di samping itu kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati kita, karena kita akan bermuamalah dengan orang lain. Jangan sampai kita jatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, misalkan takabur ya, sombong. Bahkan dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah kesombongan. Dzarrah itu kalau kayak dulu artikan biji sawi untuk memperlambangkan saking kecilnya gitu. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya Allah. Kalau kita pakai sifatnya Allah ya itu bukan wewenang kita, bukan wilayah kita, sehingga jangan sampai kita sombong ya, memiliki sifat sombong itu misalkan. Nah, agar kita juga wajib untuk mengetahui agar jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan ya dalam bentuk hati. Sombong ya. Kemudian penyakit hati ya, sombong, terus kikir ya, kemudian takut kepada selain Allah, ini juga penyakit. Di samping juga bisa menjadi penyakit hati, juga bisa menjadi penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Itu masuk syaitan juga ya, ketika Allah melarang sesuatu biasanya untuk kebaikan kita juga. Wal israfilan leluwian gitu. Kita juga jangan sampai jatuh kepada yang berlebihan. Nah, kadang-kadang begini contohnya,
ya menumpuk harta yang sebenarnya tidak kita manfaatkan. Tapi kalau anak kita jajan itu sebenarnya bukan berlebihan, bahkan justru membahagiakan si pembeli dan hati anak kita, sehingga jangan sampai kita malah oleh anak kita itu dicap pikir ya, kalau anak kita jajan tidak apa-apa, bukan berlebihan tapi menyenangkan hati anak dan pedagang. Nah, itu kita wajib mengetahui. Nah, kita agar tidak jatuh pada sesuatu yang diharamkan, maka kita harus tahu ilmu tentang penyakit hati. Nah, sehingga agar tidak jatuh juga, maka kita harus tahu juga. Mohon maaf ya, ini ada suara. Maka kita harus tahu juga sifat-sifat yang berlawanan dari yang diharamkan oleh Allah. Misalkan dermawan itu, dan kebalikannya lah. Waqad sannafa Sayyidul Imamul Ajal Syahidu Nashiruddin Abu Qasim. Waqad sannafa lan teman-teman wis nganggep sapa Sayyidul Imam Ajal Sayyid Imam ingkang agung Asy-Syahid yaitu Syahid Nashiruddin kang nulungi agama Abul Qasim romane Kyai Qasim kitaban ing kitab fil akhlaq ing dalem nerangake budi pekerti. Wa nikmama sunnah falan sak bagus-baguse barang kang angget sapa Kyai Syahid sudah menyusun sebuah kitab tentang akhlak, dan ini adalah kitab yang terbaik ya pekarangan susunan beliau. Baik, wajib ala kulli muslimin berdua, karena kita wajib untuk menjaga agar kita menjaga hati agar tidak terkena penyakit hati. Jadi yang wajib berikutnya adalah kita mengetahui tentang ilmu hati agar sampai kita tidak jatuh pada penyakit hati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.